Halo sahabat kreatif, jumpa kembali di program Kumis, kumpulan inspirasi yang bakal menemani aktivitas kalian semua. Sebelum tonton video ini, pastikan kamu subscribe channel YouTube Share TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau tidak, siap-siap bakal ada menemani tidur kamu di malam ini. Hihihihihi. Aduh Bang Kelvin, suaranya jangan dihororin gitu dong. Nggak dihororin juga sahabat kreatif udah pada takut kok. Hari ini kita akan bakal ngomongin horor-horor. Jadi, supaya Villa dapat, ya udah deh, abang openingnya pakai suara yang horor. Tapi jatuhnya bukan horor sih Bang, tapi lebih ke komedi. Jahat Indah. Padahal abang udah berusaha sepenuh hati loh ini. Iya Bang Kelvin, udah bagus kok. Udah cocok jadi pengisi suara di podcast-podcast horor. Nah sahabat kreatif, hari ini kita bakal ngomongin film dengan genre horor. Siapa nih yang paling suka dengan film genre horor? Pasti banyak sih yang suka dengan genre ini Bang, termasuk Indah. Ngomongin tentang film horor, kalau kita lihat film horor beberapa tahun ke belakang, film horor cenderung kehilangan jati dirinya karena banyak dibumbui dengan adegan-adegan yang vulgar dan tidak ada esensi seramnya. Benar sekali Indah. Tapi kali ini, film horor Indonesia mulai kembali pada jejaknya. Alur cerita yang jelas, jumpscare, sinematografi, serta musik pendukung yang ada di film horor turut menjadi pendukung membaliknya kualitas film horor di Indonesia. Salah satunya adalah film Makmum yang tayang pada Agustus 2019 lalu. Nah, yang penasaran dengan filmnya bisa lihat cuplikannya berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kamu alumni ya? Tapi saya dengar kamu biasa ngurus jenazah. Berarti sudah paham betul peraturan di asrama ini. Nggak ada perubahan, hanya perlu dijalankan dengan lebih disiplin. Temenin aku mandi yuk. Sekalian abis itu kita sholat isya bareng. Ya tapi kamu imam ya. Kamu aja, aku jadi makmum. Jemaah maksudnya. Memang ada setan yang khusus mengganggu orang sholat. Allahu Akbar. Disebutkan Zam. Allahu Akbar. Ada sesuatu yang menghantui mereka selama ini. Makmum The Movie ini juga serentak ditayangkan di 3 negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Wah hebat ya sahabat kreatif. Maju terus ya untuk perfilman Indonesia. Di balik suksesnya film Makmum ini, ternyata ada cerita menyeramkan loh di balik pembuatannya. Selama proses film ini, katanya terdapat banyak hal yang aneh terjadi dan dirasakan oleh segenap kru dan para pemain. Waduh, bikin merinding ya. Tapi sahabat kreatif, kalian tahu nggak sih kalau film Makmum ini diangkat dari film pendek karya Bang Reza Pahlepi loh.
Bahkan film ini telah meraih penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2016, film pendek Makmum mendapatkan penghargaan Best Horror di HelloFest, Direction Special Mention dalam The Crappy International Movies in Sueca di Spanyol. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2017, film ini bahkan juga menyabet penghargaan Best Ideas Film and Audience's Favorite di Salatiga, film festival dan sederet penghargaan lainnya. Nah, film pendek yang berdurasi 7 menit ini telah ditonton sebanyak 26 juta kali di channel YouTube Hello Motion. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kenalan yuk dengan sineas muda ini. Raja Pahlevi merupakan sineas kelahiran Yogyakarta 11 Desember 1994 dan saat ini sedang mengejar S2 di jurusan film di Institut Seni Indonesia Surakarta. Kecintaannya pada film ini membuat beliau membuat film pendek hingga mencapai penghargaan melalui hobinya. Daripada berlama-lama, yuk langsung kenalan dengan Bang Raja Pahlevi yang bakal berbagi hal inspirasi mengenai dunia perfilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif siaran TV. Perkenalkan, namaku Riza Pahlevi. Aku seorang sutradara film pendek dan beberapa karya yang sudah aku buat, diantaranya ada film Makmum. Kalian udah nonton belum? Nah, selain itu juga ada beberapa film yang aku upload juga di YouTube channel aku dan juga ada beberapa yang masih aku simpan untuk screening atau untuk festival. Selain itu, aku juga masih kuliah sekarang, S2, ambil jurusan film di Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan kegiatan sekarang ya masih ngerjain film panjang juga. Ada film Gibah yang belum tayang, masih di editing, dan ada Makmum 2 yang masih menunggu waktu bisa syuting karena sekarang masih ada COVID-19. Pertama kali suka dunia perfilman kalau nonton bioskop tuh aku pertama kali waktu SD, kalau nggak SMP, SD kayaknya ya. Masih ingat banget itu di bioskop Mataram di Jogja, dan sekarang udah nggak ada bioskopnya. Film yang pertama aku tonton itu film Terowongan Casablanca. Wah, aku nonton sama mama aku dan itu kan ada luar biasa ya. Itu pengalaman pertama nonton di bioskop. Tapi kalau sebelum itu udah sering sih nonton film di TV, kalau nggak kayak di laptop gitu-gitu. Dan pertama kali yang dibuat itu waktu kelas 1 SMA, judulnya 1500. Itu horor dan ada di YouTube channel aku juga. Coba cek di postingan yang lama-lama itu ada di situ. Jadi ya kalau kalian lihat itu mungkin akan kayak wah, ngakak, ketawa gara-gara ya biasa lah ya, masih anak SMA dan masih belajar, masih baru pertama kali banget bikin. Dari kecil sebenarnya pengen nyemplungnya ke dunia TV sih. Baru akhirnya setelah mulai tahu main ke bioskop dan segala macam, baru mulai akhirnya kayaknya film lebih menarik gitu buat aku. Jadi ya mungkin SMP, SMA kali ya. Hanung Bramantyo salah satu inspirator aku. Kebetulan juga dia dari Jogja, rumahnya nggak jauh juga dari rumahku. Dan melihat backgroundnya dia juga bisa ngerjain banyak film dengan berbagai macam genre dan tipe, jadi membuatku termotivasi untuk mengikuti jejak beliau gitu. Kenapa milih horor? Soalnya ya awalnya dari waktu kecil kalau nonton TV itu kan banyak program horor ya, dan dari situ mulai tertarik dengan horor, termasuk juga akhirnya merambah ke film.
Tapi akhirnya kenapa merambah ke horor di film? Kalau film panjang mungkin karena emang rezekinya masih di horor, tapi kalau film pendek sebenarnya aku ngerjain banyak genre, jadi nggak terpaku di horor aja sebenarnya. Yang jelas kalau mau bikin sesuatu, kalau bisa itu dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang, teman atau siapa gitu. Jadi apa yang aku buat tuh memang nyata, ada kisah nyatanya, bukan yang 100% fiksi juga gitu. Karena ketika kita buat ada kejadian nyatanya, akan terasa lebih dekat gitu dan terasa lebih nyata dibandingkan kita bikin sesuatu yang fiksi atau 100% khayalan gitu. Jadi alhamdulillah film Makmum itu udah di screening di tempat screeningan of course, dan juga alhamdulillah diterima di festival dan dapat apresiasi juga, penghargaan baik dari nasional hingga internasional. Dan alhamdulillah juga di YouTube lumayan banyak viewersnya, sampai ke media sosial yang lain juga, dan sampai akhirnya kedengaran sampai terdengar oleh produser saya yang akhirnya ngubungin aku secara langsung, ngajak ketemuan dan ngasih tahu keinginannya untuk membuat film panjang, yaitu Pak Diraj Kalwani dari The Company. Dari situ kita diskusi banyak hal dan sampai akhirnya aku dan tim setuju untuk membuat ini menjadi film panjang. Dari situ awalnya. Sejauh ini Makmum dan ada cerita baru fresh, itu Gibah yang sekarang masih on progress editing dan masih tertunda untuk tayangnya karena masih COVID-19. Terus ada Makmum 2 nanti sequel dari film Makmum yang pertama, itu juga masih tertunda syutingnya karena lagi COVID-19, dan doakan aja nanti setelah itu akan ada film-film lain lagi. Ya itu, mungkin itu segitu dulu baru bisa ngomong ya. Sejujurnya dari pertama kali aku bikin film Makmum yang pendek itu semuanya alat minjem dari teman-temanku semua, bahkan tidak ada kru yang dibayar, pemain pun tidak dibayar juga gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku juga gitu. Sebenarnya Makmum itu habisnya berapa duitnya? Sebenarnya kalau kalian tahu itu hanya 500.000. Itu pun kami patungan atau urunan ya, dalam bahasa Indonesia apa sih, pokoknya itu dibayarnya bertiga, itu pun cuma buat makan kru, makan talent, alat-alat minjem semua, itu isinya teman-teman semua. Jadi kayak yaudah kita berkarya aja gitu, tanpa ada tendensi buat komersial atau apa ya, karena memang kita waktu itu masih mahasiswa semester 5 gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah terhalang oleh segala yang namanya alat atau apa. Dan bahkan di saat pandemi seperti ini pun, di saat aku lagi nggak ngerjain film panjang, lagi kuliah juga online, jadi aku ngerjain film-film pendek yang aku kerjain sama tim kecil, bahkan kadang cuma sama pemainnya juga berdua doang gitu, ngeset kamera sendiri gantian, main-main juga, dan alatnya dengan apa yang ada gitu, pernah pakai handphone juga. Jadi bener-bener manfaatkan aja apa yang ada dan langsung bikin aja, nggak usah terlalu banyak mikir, terlalu banyak konsep, nanti takut ceritanya nggak menarik, kalau horor nggak serem atau apa segala macem. Itu mungkin pikiran kalian aja gitu, karena pada akhirnya nanti yang akan menikmati adalah penonton. Kalau nanti film kalian bagus, ya besok ditingkatkan lagi di film selanjutnya. Tapi ketika film kalian masih jelek, masih kurang bagus teknisnya, ceritanya apa segala macem, tinggal diperbaiki next film. Udah, itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk siaran TV, dan terima kasih udah ngajak aku buat bikin video ini juga. Bye. Nah, sahabat kreatif, ingat ya pesan Bang Reza, jangan jadikan alasan keterbatasan alat membuat kalian tidak berkarya. Buktinya Bang Reza di awal pembuatan film pendeknya juga memakai alat seadanya kan? Benar sekali Indah. Gimana? Sangat menginspirasi kan cerita dari Bang Reza Palevi? Oh iya sahabat kreatif, setelah film Makmum yang telah meraih rekor muri, kini film Gibah karya Abang dari Reza Palevi juga diangkat menjadi film layar lebar loh.
Film gibah sendiri diangkat dari fenomena di tengah masyarakat tentang kebiasaan bergunjing aib orang. Wah, pas banget nih filmnya untuk orang yang suka bergibah. Gue salah apa? Gibah. Ya ilah, cuman gibah. Sangkain mah apaan? Bunuh orang kan lebih dosa, Mi. Tapi aku gak ngerasa kalau aku udah berbuat dosa apapun, Bang. Astagfirullahaladzim, lu jangan deket-deket gue, emang lu doang yang takut, gue juga takut. Bukan muhrim deket-deket lu. Jadi nggak sabar nih buat nonton filmnya. Dari trailernya aja udah menarik kan sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, jangan lupa untuk saksikan terus ya program Kumis Kumpulan Inspirasi hanya di channel YouTube siaran TV Winsu. Kalau gitu saya Kelvin dan Indah Mahfija pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.